Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah pengembangan peserta didik yang beranggotakan yang pertama Falahul Miftah, yang kedua Nurul Zikria, yang ketiga Alfiani, yang akan membahas materi tentang perkembangan pada bayi. Yang pertama yaitu perkembangan masa bayi. Masa bayi berlangsung dari usia 0,0 tahun sampai 2,0 tahun. Bila dihitung dari neonatal, maka berlangsung dari 2 minggu sampai 2 tahun. Periode tahun pertama setelah bayi dilahirkan disebut periode tidur, karena 88% waktunya digunakan untuk tidur dan semacamnya, sedangkan 7% waktu digunakan untuk makan, jadi reaksi yang positif, dan 1% digunakan untuk tingkah laku spontan, menurut Mox 992. Yang pertama, perkembangan fisik. Selama 6 bulan pertama, pertumbuhan terus terjadi dengan pesat seperti pada periode prenatal, dan kemudian mulai menurun. Selama tahun pertama, peningkatan bertumbuh lebih besar daripada peningkatan tinggi. Selama tahun pertama, kedua sebaliknya, yakni cepat menurun. Meskipun pola umum dari pertumbuhan dan perkembangan semua bayi, namun tetap ada perbedaan dalam tinggi, berat, kemampuan sensorik, dan bidang perkembangan fisik lainnya. Yang kedua yaitu perkembangan inteligensi. Menurut Bloom dalam Mox 1992, perkembangan inteligensi yang cepat dan sensitif terjadi pada tahun-tahun pertama. Berdasarkan model yang didapat dari penelitian longitudinal, ditemukan bahwa pada umur 1 tahun dicapai 20%, dan pada umur 17 tahun 100%. Perkembangan inteligensi penalaran yang selanjutnya adalah bahwa pada umur 4 tahun tercapai 50%, dan pada tahun 8 tercapai 80%. Perkembangan inteligensi yang selanjutnya yaitu perkembangan emosi. Pola emosional yang lazim pada bayi meliputi A. Kemarahan bayi. Yang kedua, ketakutan. Yang ketiga, rasa ingin tahu. Yang keempat, kegembiraan. Yang kelima, afeksi. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya kami persilakan. Perkembangan emosi. Yang pertama yaitu afeksi. Orang yang mengajak bayi bermain, mengurus kebutuhan jasmaninya. Yang kedua yaitu kemarahan. Bayi akan menjadi marah bila ada campur tangan terhadap gerakan-gerakan untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Yang ketiga yaitu kegembiraan. Kegembiraan ini muncul oleh adanya kesenangan fisik. Yang keempat yaitu rasa ingin tahu, ditunjukkan pada setiap mainan atau barang baru dan tidak biasa. Yang kelima yaitu ketakutan. Bayi akan menjadi takut bila mendengar suara keras dari orang atau benda. Selanjutnya yaitu perkembangan bicara. Bicara merupakan sarana komunikasi, sehingga individu harus menguasai 2 fungsi komunikasi, yakni mengerti dan memahami apa yang dikatakan orang lain, dan mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan diri kepada orang lain. Selanjutnya, reaksi sosial terhadap orang dewasa. Pada masa ini, bayi senang sekali bila diajak berhubungan atau berteman oleh orang lain. Misalnya diajak berbicara, bermain, dan anak juga sudah memahami atau menanggapi orang lain yang marah atau yang bersikap ramah. Selanjutnya, pola bermain pada bayi. Ada beberapa pola bermain yang umumnya dilakukan pada masa bayi. Yang pertama, sensomotorik adalah bentuk permainan yang paling awal yang berbentuk perilaku menendang, gerak-gerakan mengangkat tubuh, bergoyang-goyang, menggerakkan jari jemari tangan dan kaki, memanjat, menceloteh, dan mengelinding. Yang kedua, menjelajah. Dengan berkembangnya koordinasi lengan dan tangan bayi mulai mengamati tubuhnya, dengan menarik rambut, menghisap jari-jari tangan dan kaki, memasukkan jari-jari tangan ke dalam pusar, dan memainkan alat kelamin. Yang ketiga, meniru. Dalam tahun kedua, bayi mencoba meniru kelakuan orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti membaca majalah, menyapu lantai, atau menulis dengan pensil atau krayon. Terima kasih.